ya gue nggak pungkiri bahwa di market kita penjualnya pun itu dilatih fokus ke yang tinggi, fokus yang returnnya itu tinggi. Lalu agentnya for the sake of profits, untuk ngejar omset juga, si agent jualan nggak peduli kebutuhan kliennya apa, wes pokoknya ini yang terbaik. Ada juga yang kasih cuma PDF tulisan Word. Memang begitu. Asuransi unit-link tuh polisnya luar biasa, ratusan juta bisa sampai ratusan juta, MM-an juga bisa. Unit-link bikin rugi. Tidak ada klien yang hafal nama produk apa yang diambil. Produknya apa ya? Nggak inget. Katanya ini kalau diklaim bisa 1M, udah itu doang. Pas gue terima polisnya, gue baca, beda beneran sama yang diomongin. Apalagi agent-agent yang, maaf kata nih ya, kalau yang nonton ini adalah agent-agent yang... Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana, dan hari ini gue udah ditemenin sama Risto nih. Dan kita akan ngebahas topik yang lagi sensitif ya, lagi happening banget nih. Gimana sebenarnya topik asuransi itu menurut gue lagi banyak simpang siur banget kayak gitu. Dan di sini kita mau sama-sama belajar sebenarnya apa yang harus kalian ketahui tentang asuransi dan bagaimana kita tuh harus memilih asuransi gitu. Karena gue udah ditemenin sama Risto, seorang agency director. Hai Chris. Halo, Will, apa kabar? I'm good. Thank you udah mau diundang ke sini, dan thank you juga nih bakal sharing-sharing nih soal seputar asuransi gitu. Karena menurut gue masih banyak banget yang sebenarnya nggak tahu dan salah kaprah tentang asuransi itu, ya kan? Apalagi recently ada topik isu ya di berita-berita media massa gitu, di mana OJK katanya melarang jualan unit link. Kayak gitu dah. Kayak di sini kan berarti ada satu kasus isu berarti ya, Pak ya. Kenapa bisa sampai dilarang kayak gitu? Boleh dong cerita sedikit tentang hal tersebut, dan mungkin bisa mulai dari perkenalan diri kali ya. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang belum pernah ketemu atau belum pernah kenal, salam kenal. Nama gua adalah Christopher. Gua udah 12 tahun lebih di industri finance, khususnya di asuransi doang. Dan udah banyak ketemu kasus lah, kasus-kasus yang aneh-aneh ya banyak, kasus yang berhasil lancar, klaimnya semua juga aman juga lebih banyak lagi. Terkait artikel yang barusan ya Will ya, itu memang pada saat hari itu artikel itu muncul di website, di portal-portal berita, itu grup WhatsApp rame. Grup WhatsApp gue tuh isinya rame, karena banyak banget orang langsung forward, banyak banget orang langsung nanyain ini apaan nih. Dan pas gue baca artikelnya, gue kaget. Gila ya, tumben. Gue berani ngomong, tumben. Itu langkah yang diambil oleh OJK. Kalau di artikel itu ya, kok tumben sekeras ini? Ya. Ini perdana sepengetahuan gue ya, belasan tahun di industri ini, perdana langkah sekeras itu diambil. Nah, cuma setelah artikel itu di-blast, nggak nyampe 3 jam, gue juga dapat surat tanggapan resmi dari perusahaan. Jadi kan kalau teman-teman baca artikelnya tuh ada 3 perusahaan kan, yang termasuk di dalam berita tersebut. Ini kita sebut aja nggak apa-apa nih, Will? Sebut aja nggak apa-apa. Sebut aja ya. Ada dari Prudential, ada dari AIA, sama dari AXA. Nah, gue dapat surat edarannya yang menyatakan bahwa dari sisi company-nya mereka belum ada larangan tertulis dari OJK. Jadi dari internal tuh bilang bahwa itu medianya aja yang ngegoreng nih, karena kasusnya kan masih rame kan. Jadi gue pun juga pas baca itu, gue lihat bahwa kalau itu dilakukan, yang dikenakan larangan itu hanya dari salah satu jalur distribusi, yaitu jalur bank. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan sih. Santai aja karena masih simpang siur. Itu kayak berita yang masih digoreng aja oleh media ya. Ya kita tahu sendirilah media kita seperti apa. Demen goreng-goreng ya. Yang penting traffic dulu deh. Yang penting traffic dulu, clickbaitnya dulu, traffic dulu naikin. Ya itulah. Oke. Gitu. Terlepas dari tadi yang udah kita bahas ya, tapi sekarang gue pengen mengulik sebenarnya apa sih yang dikategorikan sebagai unit link? Karena kan banyak yang berasumsi kalau ini tuh adalah bentuk investasi juga kayak gitu. Nah mungkin lu sebagai expert yang udah 12 tahun di industri ini, boleh dong bagi-bagi
informasi ke kita. Sebenarnya apa sih yang dikategorikan sebagai unit link dan kenapa ada unit link gitu? Oke. Jadi ini kita lihat dari sejarahnya ya. Sejarahnya dulu itu asuransi dijual modelnya hanya yang tradisional. Tradisional itu seperti asuransi mobil ya, asuransi mobil, properti yang setahun sekali berhenti harus diperpanjang lagi. Dulunya hanya seperti itu. Ya. Nah, gara-gara dulu dijual seperti itu, market itu meresponnya dengan istilah gue keluarin duit sia-sia nih, ngeklaim juga kagak, jadi kayak berasa rugi. Ya. Akhirnya berevolusilah produk-produknya dari yang sekali angus berevolusi jadi produk yang ada tradisional tapi yang ada returnnya pasti. Zaman dulu ada yang seperti itu. Oke. Dan ini di packing seringkali dengan istilah asuransi pendidikan. Zaman dulu. Oke. Zaman dulu. Padahal mah kalau dilihat returnnya juga nggak wah-wah amat gitu, nggak mumpuni juga untuk jadi asuransi pendidikan sebenarnya. Nah, tapi masih nih market itu merespon dengan rugi kayaknya sia-sia, benefitnya juga berasanya lama banget, masih lama banget, dan itu pun kecil. Ya. Sehingga ya muncullah lagi produk yang dikeluarkan, diciptakan, namanya unit link. Jadi itu gabungan antara, kalau yang tadi angus doang, habis itu asuransi plus tabungan, jadi nilainya tuh fix tabungan. Berevolusi lagi asuransi plus sebenarnya reksadana. Sebenarnya. Jadi investasinya itu sebenarnya adalah di instrumen reksadana. Sebenarnya hanya itu. Proteksinya tetap ada, tradisional sebenarnya, tapi digabung dengan si reksadana. Seolah-olah itu yang digabungkan. Dan resenya lagi nih, karena market itu selalu ingin terlihat untung. Kan kita kalau ngomongin untung gampang ya, orang tuh kepancing gitu, apalagi yang bodong-bodong itulah kan banyak ya. Benar. Jadinya penjual asuransi yang modelnya unit link pun menjualnya keuntungan. Oke. Kesana jadinya, dan ya gue nggak pungkiri bahwa di market kita penjualnya pun itu dilatih demikian zaman dulu. Udah, ini keuntungan, fokus ke yang tinggi, fokus yang returnnya tuh tinggi, pasti untung. Jadi jargon-jargonnya itu selama training zaman dulu. Oke. Sekarang sih udah jauh lebih bagus lah, udah lebih bener gitu. Oke. Gitu. Jadi simpelnya kalau dulu kita asuransi konvensional kita bayar, kalau nggak diklaim angus, ya kan? Itu yang jadi buat orang akhirnya males sebenarnya punya asuransi, nggak sih? Mereka akhirnya menomorduakan peran asuransi. Betul. Karena menurut mereka itu adalah sesuatu yang nggak gitu penting, apalagi kalau misalnya gue nggak klaim gitu. Karena itu yang juga lagi gue komunikasikan gitu ke tim, bahwa ya kalian harus punya proteksi dulu gitu, jangan sampai enggak. Tapi mereka mikirnya ya belum tentu kepake juga. Saya kalau ngelihat ke belakang, saya jarang sakit kok gitu. Mendingan saya pakai lain hal dulu kayak gitu kan. Nah, sekarang kalau kita ngomong unit link, berarti ini kan adalah kombinasi nih. Berarti ada proporsi investasi buat proteksinya, dan juga ada alokasi yang diinvestasikan ke dalam reksadana kayak gitu. Betul. Nah, berarti kalau kita ngomongin reksadana, ini kan bentuk investasi. Apakah hasil dari imbal balik return on investment itu bisa ditarik lagi oleh nasabah? Atau ternyata enggak, kayak gimana gitu? Oke. Tiap-tiap produk sih punya karakteristik, cuma yang akan gue jelaskan mungkin secara general ya. Secara general, dalam tanda kutip, secara general bisa ngasih untung. Bisa, memang. Tetapi time frame-nya berapa lama nih? Oke. Nah, seringkali agent ataupun nasabah itu punya pemahaman bahwa ya kurang dari 5 tahun bisa untung, atau bahkan kurang dari setahun untung. Nah, ini yang salah kaprah. Padahal kalau kita lihat, kalau mau fokusnya ke cuannya, mungkin mostly di atas 10 tahun baru bisa untung. Itu pun juga bukan untung yang menyenangkan ya, maksudnya untung yang membanggakan, itu enggak. Seperti itu. Jadi dia fokusnya ke arah sana. Kecuali produk unit link-nya itu
benefit proteksinya tuh minim banget. Ada nggak produk seperti itu di market kita? Ada. Bajunya asuransi, di dalamnya itu 98% gue bisa katakan, walaupun bajunya asuransi, dalamnya itu reksadana. Jadi apa yang ditaruh, jadi Bro Will mungkin kalau pernah di reksadana, teman-teman yang nonton, reksadana itu kan paling fee-nya 1%, 0,5%, Ya. palingan gitu ya. Kalau di asuransi fee-nya kan gede tuh. Nah, khusus produk unit link yang tadi gue mention, dia itu paling fee-nya hanya 5% sekali selesai. Dan ya ketika nanti si tertanggungnya meninggal, jadinya reksadana ini langsung cair. Bentuknya begitu, modelnya seperti itu. Tapi ya itu jarang lah, jarang ada yang fokus ke arah sana kalau ambil di asuransi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin unit link gitu ya, sebenarnya kita tahu nggak sih proporsi yang dialokasikan untuk proteksi berapa dan proporsi yang dialokasikan untuk investasinya itu berapa gitu? Tahu, sebenarnya itu semua bisa diketahui dengan mudah. Teman-teman bisa lihat pada saat ditawarkan proposal asuransi yang modelnya unit link ini, di dalam proposal tersebut biasanya ada tabel yang menjelaskan biaya-biayanya apa aja. Itu biasanya memang di halaman-halaman terakhir. Please jangan bilang bahwa baca ilustrasi ribet, baca proposal ribet, tulisannya kecil-kecil. Karena memang seperti itu. Kalau dibikin mudah, takutnya ntar malah banyak dispute belakangan. Jadi ya sejelas mungkin. Bahasa ilustrasi seperti itu. Nah, di dalam halaman itu ada tabel biaya-biayanya apa aja, dan porsi investasinya juga berapa persen akan dijelaskan di dalam proposal itu. Jadi kita bisa. Kalau gue pernah nih ketemu klien yang cerita, Chris, gue dapat penawaran asuransi. Pas gue buka penawaran yang agent ini kirim, dia cuma kirim tuh sebenarnya Excel bikinan si agent itu. Cuma menjelaskan summary-nya doang versi si agent. Nah, sebenarnya kalau itu mau dikomplain ke perusahaan, itu agent bisa kena sanksi karena dia nggak boleh menawarkan dengan cara seperti itu. Ada juga yang kasih cuma PDF, tulisan Word di PDF dikirim ke prospeknya tanpa menjelaskan biaya-biaya itu. Ada juga. Nah, kalau ketemu yang model begitu dan agentnya bilang bahwa nggak ada proposal, nah itu jelas ada mis-selling di sana. Tapi kalaupun agentnya bersikeras nggak mau kasih proposalnya, kita bisa tanya nama programnya apa, lalu kita search di Google. Itu udah ada penjelasannya di website masing-masing perusahaan. Kalau produknya memang tepat gitu ya, tapi nggak mungkin dong agent itu menjual produk yang nggak ada, sebenarnya nggak dijual gitu. Produk akal-akalannya dia gitu. Nggak mungkin. Pasti ada lah gitu ya, cuman pasti ada. Masalah si agentnya ini nggak menjelaskan secara detail komponen produknya tuh apa gitu ya. Betul. Karena gini, pada saat orang dijelaskan asuransi, ini survei abal-abal lah versi gue sendiri ya. Tidak ada klien yang hafal nama produk apa yang diambil. Wah, bener, make sense. Kalau kita ambil produk reksadana, kita bisa bilang, wah, saya ngambil Schroders A, saya ngambil Manulife B, itu bisa. Tapi kalau ngambil asuransi, saya cuma tahu asuransi saya ambil di perusahaan AIA misalkan. Produknya apa ya? Nggak inget. Dulu kata agentnya bisa klaimnya ini. Jadi yang diingat orang ketika ambil polis asuransi, benefitnya apa? Itu doang. Datang ke CS pun kalau ngeklaim, katanya ini kalau diklaim bisa 1M, udah itu doang. Nggak tahu nama produknya apa. Rata-rata gue tanya orang seperti itu jawabannya, Will. Bener sih, make sense itu, bener sih. Nggak ada yang hafal, nggak ada yang tahu nama produknya apa. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya gitu ya. Kenapa orang harus akhirnya beli unit link instead of asuransi konvensional gitu? Karena gue pernah gitu kan, dapet penawaran gitu kan, asuransi unit link gitu. Dan angkanya tuh luar biasa bombastis mahal, bro.
Ya, ya, memang begitu. Asuransi unit link tuh polisnya luar biasa, ratusan juta bisanya, bisa sampai ratusan juta, MM-an juga bisa. Kalau ditanya kapan ngambil unit link, kapan enggak, itu sebenarnya jawaban apa ya? Jawaban pastinya sih, gua nggak bisa jawab, karena memang nggak ada. Karena kembali ke preferensi masing-masing. Asuransi unit link itu kasih beberapa kemudahan sebetulnya. Yang tidak akan ada di asuransi tradisional atau konvensional. Oke, apa tuh? Contoh, cuti premi. Cuti premi itu nggak akan ada di asuransi tradisional, karena begitu polisnya berakhir, proteksinya berakhir. Habis, oke. Habis. Ya. Atau polisnya berakhir, suruh perpanjang oleh perusahaan asuransinya, tapi nasabahnya nggak punya uang untuk perpanjang, maka polisnya pun berakhir. Oke. Kalau di unit link, setidaknya kalau di waktu yang tepat, katakanlah di atas 3 tahun biasanya polisnya ya, di atas 3 tahun, dia mau cuti premi nih. Duh, keuangan saya lagi terganggu, saya nggak mau bayar dulu deh polisnya. Maka dia bisa ambil opsi cuti premi, diaktifin. Polisnya tetap aktif, proteksi tetap aktif, walaupun dia tidak secara langsung membayar dari kantongnya dia, dari rekeningnya dia. Dia bisa bayar dari nilai tunai yang sudah terbentuk. Itu yang Dari hasil investasi itu. betul, salah satu kelebihannya unit link seperti itu. Gitu. Ada fitur cuti premi, terus ada manfaat asuransi tambahan yang tidak ada di asuransi tradisional. Seperti itu. Itu yang seringkali orang nggak paham. Jadi cuma berpikir, unit link bikin rugi. Padahal the beauty of it ada kelebihannya. Contoh lagi, ada rider, ada manfaat tambahan namanya pembebasan premi. Jika si tertanggung mengalami cacat tetap atau penyakit kritis, stadium tertentu ya, premi yang dia bayarkan, yang harus dia bayarin, itu bisa digantiin loh pembayarannya oleh perusahaan asuransi. Itu kelebihannya juga, yang tidak semua orang fokus ke sana, nggak semua orang lihat ke sana, gitu. Apakah gue bisa bilang bahwa itu adalah sebenarnya konsekuensi dari lu paying extra dibandingkan tipe asuransi konvensional kayak gitu? Ya, bisa. Ketika kita membayar lebih, tentunya kita expect ada benefit lebih kan. Nah, ketika kita membayar lebih untuk sebuah asuransi unit link, memang supposed to be ada benefit tambahan, ada benefit lebih. Cuma yang perlu diperhatikan adalah apakah karena unit link ini kan ditawarin oleh agent ya? Ya. Apakah si agent tersebut meracik produk unit linknya dengan sesuai kebutuhan nasabahnya atau enggak? Oke. Nah, yang penting jadi ini penting. meracik, karena seringkali salah kaprah di market itu hanya karena si agent jualan nggak peduli kebutuhan kliennya apa, wes pokoknya ini yang terbaik. Nah, Nggak peduli nasabahnya ngomong apa, kliennya ngomong saya nggak butuh, saya butuh itu tabungan. Ini banyak kejadian juga nih. Saya butuhnya tabungan, lalu agentnya for the sake of profits, untuk ngejar omset juga, dikejar target dan macam-macam. Ya udah, ini produknya nih, padahal itu asuransi. Dan ujung-ujungnya ya jadilah kayak yang terjadi sekarang, orang kecewa. Itu racikannya nggak sesuai kebutuhan, dipaksa-paksain. Apalagi agent-agent yang maaf kata nih ya, kalau yang nonton ini adalah agent-agent yang dicekokin dan nggak mau belajar, main telan-telan aja, takutnya akan terima stigma bahwa kebutuhan keuangan apapun di luar sana, asuransi ini jawabannya. Nggak, itu nggak benar. Itu nggak benar. Gitu, Will. Banyak kejadian begitu. Iya. Jadi kalau menurut lo ya, gimana sih cara kita sebagai, ini kategorikan sebagai orang awam gitu, supaya bisa tahu bahwa ini loh racikan yang tepat untuk gua kayak gitu. Karena kan memang betul kan, ketika lu sebagai awam ketemu dengan agent yang mereka itu literally lebih expert gitu kan, mereka akan dengan berbagai cara kan untuk menginfluence lu bahwa lu tuh butuh produk ini produk yang tepat buat lu kayak gitu. Pertama nih, tahu agentnya itu seserius apa. Karena ya banyak kan kisah, saya belinya dari agent yang saudara saya loh, teman dekat saya sendiri loh. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya
dia jadi agent pun juga karena kebutuhan mendesak lainnya gitu, bukan untuk murni bantuin orang. Oke. Jadi ujung-ujungnya jualannya sesuai kebutuhannya si agent, bukan kebutuhan nasabah. Oke. Nah, selain memastikan agentnya itu benar-benar serius, kedua, kita hidup di zaman yang teknologi itu udah membantu kita banget untuk bisa mendapatkan informasi dengan mudah. Iya. Googling lah, banyak baca. Karena kalau kita nggak spend waktu buat belajar, kita akan diajari oleh alam kan. Iya, betul. Setuju, Dan setuju. itu yang nggak enak gitu, yang Harganya mahal dipaksa. itu. Harganya biasanya lebih menyakitkan, lebih mahal. Iya. Nah, kita bisa tanya ke orang-orang, tapi tanyakan ke orang-orang yang sudah pernah klaim dengan baik, dengan berhasil. Kalau mau nanya sesama klien ya, Iya. jangan sampai ketemu orang yang hanya trauma. Ditanya alasan traumanya apa, dia pun cuma jawab, katanya orang tua saya, katanya teman saya, katanya ini asuransi nipu. Iya. Padahal dari zaman dulu sampai sekarang, Will, kalau ada orang yang gagal klaim, pasti ngoceh kemana-mana. Betul, setuju. Tapi kalau ada orang yang berhasil bayar, klaimnya dibayar, apalagi jumlahnya ratusan juta atau cukup sering klaim dan selalu terbayar, biasanya mereka nggak ngomong-ngomong, Kan diem-diem itu aja. kan udah kan tuh hak saya. Memang sudah wajibnya kan. itu jadi diem-diem aja. Jadi pastiin sama orang-orang yang emang udah ngerti, udah rajin berasuransi, udah paham insurance literacy-nya udah jalan. Dan sisanya ketika dapat penawaran, pastikan dibaca, ditanya. Gue pernah nggak salah beli? Pernah. Gue pernah salah beli juga. Untungnya satu, waktu itu gue coba-coba, gue mengiyakan tawaran telepon dari telemarketer. Oke. Gue dengar dari by phone penawarannya cukup bagus nih. Terus tapi gue selalu bilang, Mbak, kita yang ketemu aja bisa salah beli, apalagi ini telemarketer, gue gituin. Oke. Apalagi insurance kan. Tapi dia bilang, oke nggak apa-apa, kan ada free lock period, artinya bisa dibatalkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 bulan atau setengah bulan. Pas gue terima polisnya, gue baca, beda beneran sama yang diomongin, beda sama yang ditawarin. Akhirnya ya udah, gue cukup waktu itu gue nggak sempet batalin, jadi gue sempet bayar polisnya sebulan 2 bulan lah. Tapi it's okay, murah. Dan gue pun juga nggak nuntut pengembalian. Gue sadar itu polisnya juga murah. Selama masa itu juga gue di cover, ya udah. Akhirnya gue batalin, gitu. Oke, nice. I think kita udah mengcover semuanya ya. Jadi dari sisi kapan, apa itu unit link, apa yang harus kalian lakukan, kayak gitu. Dan yang paling penting adalah kita sebagai nasabah asuransi gitu ya. Buat gua, jangan salahin agennya. Karena in my perspective, agent juga manusia. Mereka join juga karena mereka punya kebutuhan. Ini pekerjaan mereka. They just do business gitu. Pasti mereka juga mencari yang terbaik buat mereka. Tapi keputusannya kan ada di kita. Apakah kita mau saying yes atau no? Kalau misalnya kita nggak cocok pun, ya nggak masalah. Kita tetap bisa bilang no dengan kita mengetahui sebenarnya produk apa yang kita beli. Gitu. Jadi jangan sampai kita menyalahkan orang lain karena ketidaktahuan kita yang akhirnya malah merugikan. Tapi di sisi lain, ya salah satu caranya adalah dengan tetap belajar sih. Karena mau apapun itu, kan benefitnya buat kita ya. Kalau kita aja nggak mau investasi ke diri kita sendiri, masa kita berharap orang lain yang bantuin kita? Kayak gitu. Menurut gue itu mindset yang salah sih gitu. Tapi terlepas dari itu, walaupun banyak agen-agen yang nakal gitu ya gue sih berharap lebih banyak orang atau agen-agen yang fokusnya untuk ngebantu gitu ya. Walaupun memang ujung-ujungnya duit, tapi paling enggak mindset untuk ngebantu itulah yang membuat sebenarnya pekerjaan jadi agen asuransi ini akan lebih sustain gitu. Justru karena oknum-oknum kayak yang nakal-nakal itu kan sebenarnya kan image asuransi jadi jelek gitu. Padahal asuransi sebenarnya bagus, produknya tuh bagus kayak gitu. Betul. Sama lah ya, Will, kayak orang bilang saham itu bikin bangkrut. Iya, benar. Ya, padahal yang banyak cuan gara-gara saham juga banyak. Banyak, betul. Gitu. Setuju. Karena ketidaktahuan kan jadinya kan bangkrut. Yes. Gitu. Betul, Oke, thank you Chris buat sharing-sharingnya. Gue yakin ini adalah sebuah ilmu yang akan menjadi bekal ya buat teman-teman semua untuk lebih bisa Amin. peka lagi nih ketika memilih asuransi. Ingat, jangan salahin agentnya,
Tapi kalau misalnya kalian salah terjerumus, salin diri kalian sendiri karena nggak nge-research dengan benar. Oke? Betul. Thank you Chris. Sehat-sehat. Thank you, Will. Sampai Amin. jumpa di video selanjutnya ya. Sip. Thank Bye-bye. you. Thank you teman-teman. Bye.